Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi mengenai pemerintah berencana mengonversi LPG 3 kg dengan Compressed Natural Gas atau CNG yang mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan gas. CNG yang bahan bakunya 100% ada di dalam negeri dan selama ini sudah banyak dipakai di kalangan industri maupun hotel dan restoran. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk telah menimbulkan krisis energi global akibat dampak perang antara Iran dan Amerika Serikat. Kondisi ini membuat harga minyak mentah dunia pun meroket. Begitu juga dengan harga gas dunia. Dampaknya pun terasa sampai ke Indonesia. Karena itu berbagai jalan keluar dicari untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan gas. Teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75-80% kan kita masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat. Hari ini di Chandra Asri maupun di Lotte itu membutuhkan 2-3 juta ton per tahun untuk bahan baku. Nah, terkait dengan konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 7-8 juta ton. Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya. CNG adalah Compressed Natural Gas yang bahan bakunya 100% ada di dalam negeri. Selama ini, CNG sudah banyak dipakai di kalangan industri maupun hotel dan restoran. Nah, untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi. Rencana konversi LPG menjadi CNG mendapatkan respon positif dari pelaku sektor usaha gas swasta. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya mendorong ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Saja memang diperlukan bagaimana pemerintah bisa mensupport dari sisi perizinan jika ingin mengembangkan infrastruktur CNG ini ya, karena keterkaitan swasta itu juga bagian dari pengembangan infrastruktur dan bagaimana pemerintah bisa membuat regulasi-regulasi yang nanti akan membangun bisnis CNG ini juga jauh lebih baik ke depannya. PT Citra Nusantara Gemilang merupakan salah satu perusahaan pemasok CNG ke industri dan pelanggan komersil dengan memiliki puluhan stasiun CNG. Kelompok pelanggan ini sudah mampu dilayani sejak lama karena telah memiliki standar keamanan yang sangat baik. Hal yang sama juga mutlak harus dilakukan kalau konversi ke tabung 3 kg dilakukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Henry Stera dan Arif Firmansyah, Metro TV. Pemirsa, pemerintah berencana melakukan konversi LPG 3 kg dengan CNG. Lantas bagaimana kesiapan infrastruktur serta bagaimana nantinya penerapan CNG untuk rumah tangga? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Asosiasi Perusahaan Liquefied CNG Indonesia atau APCL NGA, Thomas Nur Hakim. Selamat sore, Pak Thomas. Selamat sore. Oke, Pak Thomas, jadi seberapa siap asosiasi untuk melaksanakan rencana pemerintah untuk beralih dari LPG ke CNG? Oke, jadi anggota APL CNGI ini memang sudah bisnis di bidang ini ya. Jadi semuanya memang hampir semuanya adalah pelaku usaha untuk CNG. Jadi ya saya pikir kita semua sudah sangat siap dan juga menyambut baik atas rencana pemerintah untuk menggunakan gas alam ini dalam bentuk CNG sebagai alternatif untuk mengurangi subsidi ataupun import LPG. Ya, Pak Thomas mungkin bisa dijelaskan juga, selama ini kan masyarakat secara umum atau rumah tangga memang lebih banyak menggunakan LPG. Artinya kalau nanti konversi sudah terjadi, perbedaan paling signifikannya tuh apa antara LPG dan juga CNG? Mungkin kalau dari sisi penggunaannya
para pengguna tidak akan merasa ada perbedaan ya. Karena kan kita akan menyalakan kompor misalnya, dan kompor itu akan tetap nyala seperti kita menggunakan LPG. Cuman di belakangnya bagaimana cara kita menyalurkan bahan bakar tersebut ke kompor itu yang menjadi perbedaannya kan. Nah, seperti yang sudah banyak informasi ya, bahwa kalau LPG itu adalah liquid bentuknya, cair di dalam tabung. Sedangkan CNG itu adalah bentuknya gas di dalam tabung. Dan kemudian CNG juga lebih ringan dari udara, jika bocor maka akan naik ke atas. Sedangkan LPG kita tahu kalau bocor itu akan jatuh ke bawah. Jadi ya mungkin perlu ada sosialisasi untuk cara menggunakannya, tapi secara penggunaan di dapur sih tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, Pak Thomas, kalau untuk perbedaan kualitas begitu ya, apakah ada seperti hantaran panasnya, apakah akan lebih panas antara CNG atau penggunaan LPG? Oke, itu mungkin sedikit teknikal ya. Kemungkinan tidak akan dirasakan juga oleh pengguna. Tapi kalau kita lihat dari data, memang secara nilai kalori dengan berat yang sama dalam kilogram, mungkin CNG akan sedikit lebih rendah, tapi kita bisa katakan kurang lebih sama. Tetapi ada hal lain juga yang membuat kita akan tidak menyadari itu perbedaan kalorinya, karena suhu titik api dari CNG itu lebih tinggi sebetulnya yang bisa dicapai. Walaupun secara data itu adalah LPG lebih tinggi, tapi karena LPG itu adalah perpaduan antara propen dan buten, sehingga suhunya tidak akan mencapai 550. Nah, sedangkan suhu dari CNG ini range-nya lebih sempit, jadi sekitar 550 sampai 560. Jadi kalau kita lihat di penggunaan di dapur, itu kita akan sadar bahwa api CNG itu akan sedikit lebih biru dibanding dengan kita menggunakan LPG. Oke. Nah, Pak Thomas, kalau memang tidak terlalu ada perbedaannya begitu ya, tapi kalau dari segi harga seperti apa Pak? Perbedaan antara CNG, apakah ini akan menjadi lebih terjangkau karena kan bahan-bahannya itu memang ada di dalam negeri, atau seperti apa Pak perkiraannya? Ya, betul sekali. Jadi kalau gas alam ini kan sebetulnya 100% ada di dalam negeri ya. Jadi sekarang kalau kita bandingkan, ini kalau kita mau membandingkan dari sisi harganya, itu kita bandingkan dengan LPG non subsidi ya, dengan CNG. Saat ini pengguna customer kita yang sudah banyak terjadi juga, penghematannya memang bisa mencapai 30% jika menggunakan CNG. Oke, Pak Thomas, apakah sudah ada koordinasi juga dengan pihak Kementerian ESDM untuk pemasangan instalasinya? Ini sudah akan ditentukan kapan waktunya dan targetnya berapa pemukiman dulu untuk awal-awal? Kalau itu kita belum ada koordinasinya ya. Mungkin kita yang penting dari sisi asosiasi kita siap untuk berkontribusi dan kita mendukung penuh. Tapi untuk time frame-nya dari kita sendiri belum ada kepastian soal itu. Oke. Karena memang saat ini untuk proses konversi kan juga sedang digodok begitu ya oleh pemerintah. Tapi mungkin dari asosiasi Pak, apa komponen yang paling penting untuk masuk dalam regulasi supaya penggunaan CNG ini bisa lebih maksimal? Kalau menurut kita sih dari sisi equipment-nya ya, jadi kita harus betul-betul disiplin dan menentukan peralatan yang digunakan itu memang berkualitas baik dan kemudian juga terpenuhi semua standarisasi yang diperlukan untuk itu. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah sosialisasi juga cara menggunakan CNG ini, karena agak sedikit berbeda dibandingkan dengan LPG tentu saja. Baik, akan ada tantangan tersendiri nggak Pak Thomas untuk seperti distribusi pipanya dan juga untuk penarikan instalasinya, apalagi kan mungkin kemungkinan yang akan ditargetkan adalah pemukiman-pemukiman padat begitu di daerah Indonesia. Apakah ini juga akan menjadi tantangan sendiri untuk asosiasi? Iya, saya pikir mungkin ya. Cuma kalau misalnya dari masyarakat tahu bahwa kita sedang
melakukan sesuatu yang baik dan memberikan solusi pada saat seandainya LPG itu naik harganya sudah terlalu tinggi, saya pikir semua pihak akan turut membantu agar usaha kita ini menjadi lancar. Baik, kita tentu harapkan upaya dari konversi ini bisa berjalan dengan lancar begitu ya, dan tentunya juga ada dukungan dari asosiasi. Terima kasih Pak Thomas Nur Hakim, Sekjen Asosiasi Perusahaan Liquefied and CNG Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.